Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang pemuas nafsu birahi para lelaki. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan beberapa luka tusukan sebilah senjata tajam. Kepala dari si wanita itu juga hampir terputus dari tubuhnya, dan diduga si wanita itu dihabisi ketika sedang asik-asiknya bersetubuh, karena saat ditemukan dirinya tidak mengenakan selai pun busana yang menutupi alat kelaminnya. Di sebelah kiri tubuh dari si wanita itu juga terdapat sebuah pisau belati, yang menjadi barang bukti kuat atas kematian yang mengerikan dari si wanita tersebut. Beberapa saksi mengatakan bahwa si wanita telah memesan sebuah kamar hotel bersama dengan seorang pria yang mengaku sebagai suaminya. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa pos berita dewasa, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Natasha Sangdo yang berusia sekitar 20 tahun dan bertempat tinggal di sebuah distrik di kota Pattaya di negara yang bernama Thailand. Dan si wanita tersebut harus meregang nyawa di sebuah penginapan bintang 3 di salah satu kota padat penduduk. Menurut keterangan dari pemilik hotel, si wanita itu baru memesan kamar sekitar beberapa jam sebelum ditemukan mengenaskan di ranjang kasur tempatnya menginap. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian petugas kebersihan hotel yang tidak sengaja menemukan sebuah bercak merah di depan pintu salah satu kamar hotel di sana. Petugas kebersihan hotel yang bernama Don Hugo itu selanjutnya mencoba untuk membersihkan bercak merah tersebut, dan beberapa menit kemudian dia menyadari bahwa bercak merah itu adalah sebuah darah dari seorang manusia. Don Hugo kemudian bergegas cepat untuk melaporkan atas kejadian itu ke pihak keamanan hotel. Setelah beberapa orang akhirnya berkumpul, mereka kemudian mulai mencari tahu sumber dari bercak merah yang ditemukan oleh petugas hotel tersebut. Don Hugo bersama dengan petugas keamanan hotel kemudian menggedor pintu salah satu kamar di hotel tersebut untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa kali mereka mencoba untuk menggedor dan memanggil penghuni kamar, namun tidak mendapat jawaban dari dalam kamar tersebut. Don Hugo dan pihak keamanan itu seketika merasa ada sesuatu yang tidak beres, yang sudah terjadi kepada penghuni dari kamar nomor 72 tersebut. Setelah melakukan perundingan bersama, mereka kemudian memutuskan untuk mendobrak pintu kamar itu secara paksa. Setelah pintu itu berhasil terbuka, pemandangan yang gelap di kamar tersebut seketika membuat mereka merasa sangat ketakutan. Terlebih aroma yang tidak sedap tercium dari dalam kamar. Dan setelah mereka menyalakan lampu, penampakan yang mengerikan seketika muncul di depan kedua bola mata mereka. Dan hal itu membuat mereka merasa merinding luar biasa hebatnya. Don Hugo yang melihat pertama kali penampakan itu, dirinya bahkan langsung memutuskan untuk keluar kamar, karena merasa tidak berani jika harus melihatnya secara terus-menerus. Penampakan itu tidak pernah mereka temukan selama ini, dan ini adalah pengalaman yang sangat menakutkan untuk mereka itu sendiri. Pihak keamanan kemudian mencoba untuk lebih mendekati sudut kamar tersebut, dan terlihat dengan sangat jelas sebuah tubuh dari seorang wanita yang terkapar di atas ranjang kasur. Tubuh si wanita itu sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan bercak merah yang masih mengalir di beberapa luka di tubuh dari si wanita. Leher dari si wanita itu juga terjerat luka yang sangat dalam hingga nampak hampir terputus dari tubuhnya itu sendiri. Si wanita itu juga terlihat tidak mengenakan selai pun busana di bagian alat kelaminnya, dan cairan kental berwarna putih berada di antara tubuh dari si wanita tersebut. Pihak keamanan hotel selanjutnya menelpon kantor kepolisian untuk melaporkan atas penemuan sosok mayat seorang wanita. Dan setelah menunggu beberapa jam, pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya datang ke kamar nomor 72 itu. Mereka kemudian mulai memeriksa sebagian ruangan dari kamar tersebut, dan selanjutnya membawa tubuh si wanita untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian kemudian bergegas dengan cepat untuk memulai melakukan investigasi. Mereka selanjutnya meminta keterangan dari beberapa karyawan hotel. Dan setelah memeriksa beberapa data pengunjung dan kamera keamanan di dalam hotel, pihak kepolisian akhirnya menemukan sebuah bukti bahwa si wanita datang bersama dengan seorang pria dan memesan kamar hotel tersebut. Tugas pihak kepolisian selanjutnya adalah mencari tahu identitas dari si pria yang bersama dengan si wanita itu sebelum dirinya ditemukan dalam keadaan mati di atas ranjang kasur di kamar hotel tersebut. Setelah berhasil mengungkap informasi atas identitas terduga pelaku, pihak kepolisian kemudian mulai mendapatkan titik terang atas kasus tersebut.
Dan identitas terduga pelaku itu ternyata adalah suami dari korban itu sendiri. Dan sekitar beberapa jam kemudian, pihak kepolisian akhirnya bisa menemukan dan menangkap terduga pelaku itu, yang nampaknya hendak melarikan diri ke kota terpencil dari negara tersebut. Pada saat terduga pelaku itu ditangkap, dirinya mencoba untuk melawan pihak kepolisian dengan senjata tajam. Namun aksi dari si pria itu berhasil digagalkan dan dirinya kemudian dibawa ke kantor kepolisian setempat. Pihak kepolisian kemudian menginterogasi si pria itu, hingga beberapa pertanyaan akhirnya membuat si pria mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Si pria itu mengungkapkan bahwa dirinya sudah menghabisi istrinya karena sebuah rasa sakit hati terhadap kelakuan darinya. Pria yang bernama lengkap Julian Mendes itu menjelaskan bahwa dia dibuat terkejut dengan pekerjaan dari istrinya, yang membuat harga dirinya sebagai seorang suami seperti diinjak-injak begitu saja. Julian Mendes baru mengetahui 1 minggu yang lalu bahwa pekerjaan dari istrinya ternyata adalah seorang pemuas nafsu birahi para lelaki. Dan karena hal tersebut yang membuat Junior Mendes akhirnya memikirkan sebuah rencana jahat untuk melakukan tindakan kejam terhadap istrinya itu sendiri. Julian Mendes mengungkapkan bahwa selama ini dirinya selalu memberikan hampir seluruh penghasilan dia kepada istrinya. Dan dia menyangkal bahwa penghasilan itu tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidup dari mereka. Julian Mendes tidak habis pikir dengan pemikiran dari istrinya tentang pekerjaan yang sudah dirinya lakukan. Pekerjaan sebagai pemuas nafsu birahi para lelaki adalah sebuah penghinaan yang cukup besar untuknya sebagai seorang suami. Julian Mendes kemudian menghubungi kerabat paling terdekatnya dan menceritakan semua rasa yang menggebu di dalam dirinya. Kerabat dekat dari Julian itu selanjutnya menasihatinya untuk melakukan tindakan balas dendam atas pengkhianatan istrinya. Kerabat dekat itu mengatakan bahwa pekerjaan dari istrinya adalah sebuah tamparan keras untuknya, dan hal itu sangat tidak bisa dimaafkan dan hukuman yang pantas tentu adalah sebuah hukuman mati. Mendengar perkataan dari kerabat dekatnya itu, membuat emosi dari dirinya semakin menggebu dan memuncak sangat tinggi. Dia kemudian memikirkan sebuah rencana jahat untuk membalaskan rasa sakit yang sudah dideritanya. Seorang pria hidup dengan sebuah harga diri dan ketika harga diri itu diambil maka dia akan bertarung hidup dan mati pada saat itu juga. Julian Mendes kemudian berpura-pura sebagai seorang pria yang memesan jasa dari istrinya. Dia selanjutnya mengirimkan pesan di salah satu media sosial khusus dewasa untuk melakukan kesepakatan persetubuhan dengan istrinya itu sendiri. Dan pesan yang dikirimkan oleh Julian Mendes itu dibalas oleh Natasha. Dia kemudian menyetujui atas kesepakatan itu dan meminta sejumlah nominal yang cukup besar agar bisa menikmati tubuhnya. Julian Mendes dan Natasha kemudian bertemu di salah satu hotel di dekat kota. Mereka datang ke hotel itu di waktu yang berbeda. Natasha yang terlebih dulu datang dan memesan kamar hotel itu ke resepsionis. Karena hotel tempat mereka menginap memiliki peraturan yang begitu ketat, Natasha menuliskan bahwa dirinya akan menginap bersama dengan suaminya. Sebuah kejadian yang sangat kebetulan karena yang menjadi pelanggannya pada saat itu memang benar-benar adalah suaminya itu sendiri. Setelah mendapatkan pesan dari Natasha tentang kamar yang dirinya pesan, Julian Mendes kemudian bergegas menuju ke kamar itu setelah berada di dalam lobi hotel. Perasaan yang sudah campur aduk berada di benaknya. Rasa sedih dan rasa frustasi menghantui perjalanannya menuju kamar hotel nomor 72 tersebut. Bahkan setelah berada tepat di depan pintu kamar, Julian Mendes sempat ragu untuk masuk ke dalam. Dirinya masih tidak percaya dengan pekerjaan dari istrinya itu. Dan tiba-tiba emosi yang memuncak tinggi membuat sebagian tubuhnya bergetar dengan luar biasa hebatnya. Natasha yang sudah berada di dalam kamar kemudian mengganti bajunya dengan setengah telanjang. Pekerjaan sebagai seorang pemuas nafsu birahi para lelaki memaksanya untuk tampil menggoda. Setelah pintu kamar itu terbuka, kedua bola mata mereka saling bertemu. Natasha dibuat sangat terkejut karena yang menjadi pelanggannya ternyata adalah suaminya itu sendiri. Dia kemudian menampar pipinya sendiri, menafsirkan bahwa ini semua hanyalah sebuah mimpi belaka. Namun saat Julian Mendes memanggil namanya, ternyata mimpi itu begitu nyata adanya. Julian Mendes seketika langsung memaki istrinya dengan perkataan yang sangat kasar. Emosinya benar-benar sudah tidak terkendali dan langsung memukul wajah istrinya hingga berulang kali. Julian Mendes sudah tidak bisa menahan lagi, dia kemudian mengeluarkan sebilah tajam yang dipersiapkannya dari rumah. Julian Mendes tanpa berpikir panjang kemudian menusuk tubuh istrinya secara membabi buta.
Teriakan kesakitan dan tangis yang keluar di mata Natasha bahkan tidak menghentikan aksi gilanya. Julian Mendes benar-benar ingin menghukum mati istrinya untuk rasa kekecewaan yang begitu besar terhadapnya. Setelah berhasil menusuk sebilah tajam itu ke tubuh istrinya, hal yang mengerikan selanjutnya dia lakukan. Sebilah tajam itu kemudian dihujamkan ke leher dari istrinya, hingga beberapa kali sayatan itu membuat leher dari istrinya bahkan hampir terputus dari kepalanya. Seketika itu istrinya langsung tewas dan hukuman mati benar-benar akhirnya terjadi. Dan atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan, Julian Mendes akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Menurut beberapa sumber berita, dirinya kemudian divonis hukuman mati oleh pengadilan di negara Thailand. Semoga dari kisah ini kita mendapat pelajaran penting atas kisah hidup seorang manusia. Meskipun perjalanan hidup itu sangat memilukan, tetapi pembelajaran itu benar-benar nyata adanya.